Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket di acara edukasi bersama Amarket. Amarket selalu memberikan video-video edukasi buat rekan trader karena kami ingin supaya rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading setidaknya memiliki sedikit ilmu. Karena dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan resiko. Salah menganalisa, kita bisa hancur sehancur-hancurnya. Oleh karena itu rekan trader, mari sama-sama bersama Amarket kita akan mencoba belajar bersama-sama. Yang paling penting rekan trader, ilmu-ilmu trading, baik itu fundamental, baik itu teknikal, kita akan mencoba belajar bersama-sama. Dan kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, untuk edukasi kali ini kita agak sedikit santai. Kita akan mencoba lagi membahas tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam trading. Dari sisi teknikal, apa yang ingin saya bawakan kali ini harap dilihat oleh rekan trader semuanya karena ini merupakan salah satu fundamental dalam dunia trading. Oleh karena itu tema yang coba saya angkat kali ini adalah tentang chart pattern, ya, pola candle. Nah, ini yang akan menjadi edisi kita pada saat ini. Secara garis besar rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader semuanya kenapa chart pattern ini sangat bermanfaat atau setidaknya harus diketahui oleh para trader karena dengan mengetahui chart pattern setidaknya kita bisa melihat perspektif apa yang akan terjadi ke depan. Karena ibarat dalam dunia trading, segala sesuatu adalah ulangan dari apa yang telah terjadi. Dan pola-pola inilah yang akan melandasi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pola-pola inilah yang bisa memberikan kita arahan tentang bagaimana pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu rekan trader, sebelumnya apa itu chart pattern? Nah, kita lihat dulu secara harfiah arti dari chart pattern atau pola grafik. Secara garis besar, chart pattern ini adalah formasi tertentu yang muncul dari suatu grafik atau chart di mana kemunculannya ini selalu berulang-ulang, repeat ya. Dan hal tersebut mencerminkan perilaku yang terjadi di pasar sehingga dengan adanya hal tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksikan arah pergerakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya dari pola-pola yang terbentuk sebelumnya memberikan kita informasi tentang apa yang akan terjadi ke depan. Ini adalah hakikat harfiah dari chart pattern. Dan berbicara tentang chart pattern dalam dunia trading, kita bisa lihat fungsi dari chart pattern tersebut. Secara garis besar, sebagai seorang trader teknikal, fungsi utama dari chart pattern ini adalah yang pertama, bisa mengidentifikasikan potensi pembalikan arah atau apakah tren itu akan berlanjut terus. Jadi dari chart pattern yang kita pelajari, kita bisa pertama mengetahui apakah pasar ini akan terjadi reversal atau akan terjadi kelanjutan atau continuation ya. Yang kedua rekan trader, fungsi dari chart pattern ini adalah menentukan level entry dan exit yang optimal. Apabila kita mengetahui tentang chart pattern, setidaknya kita bisa menentukan level entry saat kita masuk di pasar atau kapan kita keluar dari pasar. Nah ini rekan trader, memang kalau di MetaTrader kita bisa menggunakan indikator, tapi
naked trading, ya kita gunakan ya chart pattern ini rekan trader. Dari pola-pola yang terbentuk sebelumnya memberikan suatu arahan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sedangkan fungsi berikutnya dari chart pattern ini adalah menyusun strategi manajemen risiko yang baik dan benar. Apabila kita mengetahuinya, kita bisa menyusun sebuah strategi manajemen risiko yang baik dan benar. Nah, rekan trader, apakah jenis-jenis dari chart pattern ini? Chart pattern ini, pola grafik ini. Secara garis besar kita bisa lihat, yang pertama adalah pola pembalikan arah atau reversal pattern. Yang kedua adalah kelanjutan tren atau continuation pattern. Dan yang ketiga adalah bilateral pattern. Nah, apa itu reversal? Apa itu continue? Apa itu pembalikan arah? Apa itu kelanjutan? Tipe-tipe polanya seperti kayak gimana? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama kita lihat tentang reversal pattern atau pola pembalikan arah. Untuk pola reversal ini sebenarnya ada banyak rekan trader ya. Ada beberapa pattern yang ada di sana. Ya, kita bisa lihat mungkin nanti ada double top, double bottom, triple top, triple bottom dan lain-lain ya. Tapi saya hanya mengambil beberapa bagian aja karena sebenarnya polanya ini banyak banget rekan trader. Nah, pola dari reversal pattern ini adalah pola pembalikan arah. Yang pertama itu kita bisa lihat adalah double top dan double bottom. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini gambarnya double top dan double bottom. Nah, ini sudah sangat jelas bagaimana menggambarkan pola pergerakan ke depan seperti kayak gimana rekan trader. Nah, berbicara tentang double top, secara garis besar kalau kita lihat double top adalah pola pembalikan tren yang muncul setelah tren itu naik ya. Pola ini menunjukkan bahwa namanya juga double top. Tren itu naik baru dia balik arah. Pola ini menunjukkan bahwa harga yang gagal menembus level resisten secara 2 kali karena namanya juga double dan mengidentifikasikan kelelahan yang terjadi di saat trennya naik kemudian akan berbalik arah. Nah, logikanya gini aja rekan trader. Dia coba naik sampai di titik resisten ya. Kemudian dia balik lagi ya. Dia balik lagi terus dia naik lagi. Topnya ya, top pertama, top kedua, setelah itu dia turun lagi sampai di level support. Nah, breakout point ini ya, neck line ini, level support ini, setelah itu dia turun lagi. Breakout range. Jadi secara garis besar ini terjadi di saat uptrend. Itu adalah double top pattern. Bagaimanakah double bottom? Ya, kebalikan arah. Dia berada di sisi downtrend. Dia turun sampai level support. Tidak tembus. Dia naik lagi level resisten. Dia turun lagi ke level bottom sini. Setelah itu dia balik lagi ke resisten. Dan setelah itu breakout range reversalnya. Dan dia naik lagi. Karena intinya adalah setelah downtrend pembalikan arah menjadi uptrend. Kebalikan dari double top uptrend agak sedikit koreksi ya, turun lagi, setelah itu dia pembalikan arah turun ke bawah. Nah, ini adalah double top dan double bottom. Chart berikutnya tentang pembalikan arah adalah triple top dan triple bottom. Prinsipnya sama rekan trader. Kalau double top itu kan 2. Ya, kalau triple top itu kan artinya 3 rekan trader ya, namanya juga triple. Triple top adalah pola pembalikan arah yang berbentuk setelah trennya naik di mana harga gagal menembus level resisten sebanyak 3 kali. Ini kita bisa lihat bahwa dari ciri-cirinya terbentuk 3 puncak top level yang hampir sama. Di antara puncak tersebut terdapat 2 lembah atau pullback. Nah, setelah itu konfirmasi terjadi harga menembus level support atau neckline di bawah 2 lembah. Nah, ini sudah sangat jelas ya rekan trader ya. Top pertama turun, top kedua turun, top ketiga range-nya setelah ini dia turun lagi ke bawah, pembalikan arah. Begitupun juga untuk triple bottom pattern.
Dia turun sampai ke bottomnya ini, dia naik lagi ke resisten, dia turun lagi bottom kedua, dia naik lagi sedikit koreksi, dia turun lagi bottom 3, dia naik lagi, setelah itu dia melanjutkan. Nah, ini adalah triple top dan triple bottom. Selanjutnya adalah head and shoulder. Nah, ini seperti merek sampo rekan trader, head and shoulder. Nah, di sini sudah sangat jelas apa itu head and apa itu shoulder. Head and shoulder ini adalah pola pembalikan tren atau reversal yang sangat populer dan dianggap salah satu pola yang paling handal dalam analisa teknikal. Pola ini menunjukkan bahwa tren sedang berlangsung, biasanya trennya naik, kemungkinan besar akan berbalik menjadi turun. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat sini di gambar ini ya. Polanya seperti kayak gini ya rekan trader ya. Dia naik, dia turun lagi. Neckline ini ya bentuk ya ininya headnya. Ini orang bilang punggung-punggungnya, ini kepalanya. Nah, ini seperti kayak gini rekan trader ya. Prinsipnya seperti kayak gini. Setelah itu rekan trader dia balik arah dan dia kembali lagi turun. Awalnya uptrend ya. Dia buat dua buah gunung topnya, tapi satu topnya lebih tinggi kan, ini dianggaplah sebagai head ya atau kepala, ini pundaknya. Setelah itu dia mengalami pelemahan dan dia kembali lagi turun, perbalikan arah yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Pola reversal berikutnya adalah falling wedge. Nah, ini dia rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader, pola ini falling wedge ini secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa ini adalah chart pattern berbentuk segitiga ya, mengerucut ke bawah, yang terbentuk ketika harga membuat lower high dan lower low secara bertahap. Akan tetapi harus diperhatikan, meskipun dia ini tampak seperti tren yang sedang turun, namanya juga falling rekan trader, falling in love ya, falling wedge ya. Pola ini justru biasanya mengidentifikasikan pembalikan arah. Jadi jangan terpengaruh dengan hal tersebut rekan trader. Cara garis besar kalau rekan trader lihat prinsipnya, setelah rekan trader lihat ya, garis resisten dan garis support prinsipnya dia sama-sama menurun ya rekan trader ya. Yang kedua ini kan ciri-cirinya, harga bergerak pada kisaran yang makin sempit ya, jadi intinya dia konvergen ya. Tapi rekan trader ingat bahwa volume biasanya menurun dan menurun saat pola terbentuk. Ini polanya terbentuk. Jadi kalau rekan trader lihat di sini, secara garis besar setelah itu yang tadinya downtrend ya, dia membentuk pola falling wedge ini. Setelah itu rekan trader kita bisa lihat bahwa dia akan membalikan arah dan dia akan berubah jadi downtrend menjadi uptrend. Oleh karena itu entry kita di sini, targetnya di sini dan stop lossnya di bawah rekan trader. Konfirmasi ini biasanya terjadi ketika harga breakout ke atas garis resisten. Ini kan support, breakoutnya di sini ya, jadi dia naik ke atas ya rekan trader. Nah, kita posisi entry-nya di sini. Ini adalah falling wedge. Namanya juga falling. Jadi ya alami pelemahan atau jatuh. Setelah dia jatuh ya udah dia balik arah lagi naik ke atas. Pola berikutnya adalah rising. Nah, kalau falling wedge itu dia turun ke bawah, ini kebalikannya adalah rising wedge. Dia naik ke atas. Prinsipnya sama ya. Kalau di falling ini dari downtrend balik arah ke uptrend, sedangkan kalau rising ini dari uptrend dia balik arah ke downtrend. Prinsip ciri-cirinya sama, garis support dan garis resisten sama-sama naik ya ke atas, tetapi supportnya lebih curam. Harga membuat higher high dan higher low tetapi semakin mengecil. Ya, setelah itu dia balik arah ya. Volume cenderung menurun saat pola berkembang, dan yang harus diperhatikan bahwa breakout biasanya terjadi ke bawah ya, dia pembalikan arah. Nah, rekan trader, ini adalah pola-pola dari pembalikan arah ya rekan trader ya, reversal pattern. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimana pola penerusan?
continuation pattern. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Untuk pola ini ya rekan trader, yang harap diperhatikan yang pertama kita bisa lihat adalah flag pattern. Apa itu flag pattern? Nah, berbicara tentang flag pattern ini adalah pola grafik kelanjutan atau continue ya rekan trader, yang muncul setelah pergerakan harga tajam atau impuls, kemudian dia diikuti oleh konsolidasi. Ya, dia diikuti oleh konsolidasi dalam bentuk channel yang kecil, jadi mirip seperti bendera atau flag. Nah, jadi kalau strukturnya rekan trader bisa lihat seperti kayak gini ya. Ada flagpole, tiang bendera, dan breakout. Jadi pada prinsipnya kalau rekan trader lihat seperti kayak gini ya. Nah, di sini rekan trader, pattern flag ini dia terbagi atas bullish dan bearish ya, bullish dan bearish ya. Jenis-jenisnya bullish dan bearish. Kalau bullish flag itu artinya flagnya naik ya rekan trader, terjadi setelah tren naik yang kuat ya. Bullish trend ini tren naik terjadi setelah tren naik yang kuat, koreksi membentuk channel turun ya. Secara garis besar rekan trader ya, trennya ini naik ya rekan trader lihat, tren ininya naik. Setelah itu dia koreksi. Dia koreksi agak sedikit mengalami penurunan. Dia berbentuk channel, dia membuat suatu channel, tapi rekan trader diperhatikan bahwa terjadi penerusan. Nah, terjadi penerusan ini yang kita lihat ya. Dia kembali lagi melanjutkan uptrend. Sebaliknya kalau rekan trader lihat bearish flag, sama seperti bullish rekan trader ya. Tapi terjadi setelah trennya itu terjadi tren turun atau downtrend, koreksi membentuk channel naik yang sedikit kecil secara garis besar ya. Kalau di bullish kan dia naik, dia bikin sedikit channelnya tapi channel sedikit turun, setelah itu dia continue ya, kelanjutan. Sedangkan kalau bearish secara garis besar tren itu adalah downtrend, tapi setelah itu dia terjadi koreksi. Koreksi yang terjadi membentuk channel, seakan-akan bahwa channelnya ini adalah uptrend ya, sedikit channel tapi sedikit naik ya rekan trader. Tapi setelah itu rekan trader breakout dan dia kembali ke melanjutkan downtrend yang terjadi. Oleh karena itu kita bisa lihat, bisa mengambil stop lossnya di sini ya, kita sell-nya di sini dan kita targetnya bisa ketahuan di sini. Selanjutnya adalah penan. Nah, penan ini kalau secara garis besar rekan trader bisa lihat ya, apakah struktur penan itu secara garis besar ini adalah pola kelanjutan tren atau continuation pattern yang terbentuk setelah pergerakan harga tajam lalu diikuti oleh fase konsolidasi. Ingat, pergerakan tajam ya, pergerakan tajam rekan trader, setelah itu diikuti oleh konsolidasi ya. Harus diperhatikan ya, pergerakan tajam setelah diikuti oleh konsolidasi. Kita bisa lihat sama seperti kalau rekan trader lihat flag pattern, penan pattern juga ada bullish, ada bearish ya, ada bullish, ada bearish. Prinsipnya sama rekan trader. Di sini rekan trader bisa lihat untuk bullish terjadi setelah trennya naik tajam, kemudian terjadi konsolidasi membentuk segitiga yang kecil menyempit ya. Dia membentuk segitiga ya, segitiga yang kecil menyempit di sini ya. Segitiga yang kecil menyempit. Selanjutnya breakout ke atas. Nah, disitulah kita bisa mengambil posisi buy karena saat itu breakout konfirmasi. Nah, seperti gini ya rekan trader ya. Bullish penan ya, breakout di sini, itu dia naik ke atas. Sebaliknya untuk bearish, pada prinsipnya ini adalah trend downtrend ya. Setelah itu dia membentuk sebuah segitiga kecil ya, arahnya agak sedikit mengalami penurunan.
dan setelah itu breakoutnya dia turun ke bawah. Ini adalah tipe dari pennant. Selanjutnya tren kelanjutan berikutnya, pattern berikutnya yang bisa kita lihat adalah symmetrical triangle. Nah, symmetrical triangle ini secara garis besar polanya ini hampir mirip dan serupa dengan pattern, karena kalau kita lihat kan berbentuk segitiga ya rekan trader ya. Ya, untuk bullishnya trennya naik ya, lihat konsolidasi untuk segitiga, setelah itu kelanjutan ya, melanjutkan tren. Nah, sedangkan pennant ini sama juga rekan trader. Kita bisa lihat secara garis besar seperti kayak gini ya. Perbandingannya pola ini biasanya membutuhkan lebih banyak candle tick untuk menyelesaikan formasinya. Biasanya pennant pattern terbentuk dari beberapa candle saja, tapi symmetrical triangle ini biasanya memakan 2 kali total dari candle untuk menyesuaikan formasinya. Oleh karena itu pada prinsipnya mirip seperti pennant rekan trader. Dan perbedaannya kalau kita lihat dari aspek ya, di sini terbentuk setelah gerakan harga yang tajam impulsnya, sedangkan simetrik ini dia lebih ke harga yang normal dalam kondisi sedang konsolidasi. Jenis polanya ini pola kelanjutan tren, sedangkan untuk symmetrical triangle ini biasanya bisa kelanjutan atau bisa juga sebagai reversal. Nah, dia bisa kelanjutan ya, atau dia bisa sebagai reversal. Juga symmetrical ya rekan trader ya. Dan durasi pola ini secara garis besar untuk pennant dia lebih pendek karena hanya beberapa candle, sedangkan symmetrical triangle ini lebih panjang karena dia terjadi dalam beberapa hari atau beberapa minggu ya, berbentuk symmetrical, dan setelah itu dia ya namanya juga konsolidasi rekan trader ya. Pennant konsolidasinya itu kelanjutan, sedangkan symmetrical ini konsolidasinya dia bisa kelanjutan atau continue, atau dia bisa reversal turun ke bawah. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader, secara garis besar bagaimanakah kelebihan menggunakan chart pattern ini. Pastilah ada kelebihan dan kekurangannya. Secara garis besar kelebihan pertama memberikan petunjuk secara visual yang mudah dipahami. Intinya kalau rekan trader bisa melihat polanya, dari situ rekan trader paham bahwa sebenarnya arahnya nih mau kemana. Tapi secara garis besar saran kami adalah harus juga dipadukan dengan indikator teknikal lainnya, misalnya dengan RSI atau moving average, karena dari situ kita bisa melihat arah tren arahnya kemana, atau dari situ kita bisa melihat kapan kita bisa entry-nya di mana. Oleh karena itu sebaiknya menggabungkan pola pattern ini dengan indikator juga. Dan kelebihan ini dari sini kita juga bisa membantu menilai psikologi pasar yang sedang terjadi. Pasar arahnya mau kemana? Nah, di situ. Tapi di samping kelebihan rekan trader pasti ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah ya ini cuman masalah subjektivitas aja rekan trader, karena setiap trader itu kan dia memiliki style dan gaya masing-masing. Ada perbedaannya ya berdasarkan pengertian masing-masing, karena yang namanya pola ini kan seperti saya bilang sesuatu yang nampak, tapi kadang-kadang juga dia sulit untuk dilihat, tapi memang nampak rekan trader. Tiap orang itu punya pemahaman masing-masing. Nah, dari pemahaman inilah ya yang selalu menjadi kelemahan, bahwa inilah ya patternnya. Nah, ini adalah kelemahannya rekan trader, karena tiap orang punya persepsi masing-masing ya. Oleh karena itu jangan heran misalnya saya bilang itu baik ya, tapi trader yang lain bilang oh ini belum saatnya nih. Nah, itu dia, karena subjektivitas yang terjadi. Jadi pada prinsipnya itu aja rekan trader. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah rekan trader tema edukasi kita kali ini tentang chart pattern. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga edukasi ini setidaknya memberikan sedikit ilmu untuk rekan trader dan membekali rekan trader sebelum rekan trader terjun ke dalam dunia trading. Demikianlah edukasi kita, semoga bermanfaat untuk rekan trader semua. Salam profit Indonesia.